Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal yang sangat sering keluar di tes CPNS. Disusun secara bertahap, ada soal dan ada pembahasannya. Bakal kita bahas tentang diskon, jarak kecepatan waktu, kemudian pertabelan. Oke, disimak sampai habis ya. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor satu. Jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, kita masuk ke materi JKW. Andra bersepeda setiap sore dari rumah ke taman kota sejauh 4,8 kilometer. Oke, kita bikin di sini dari rumah ke taman. Ini rumah, kemudian ini taman. Nah, bersepeda. Nah, bersepeda ya si Andranya sejauh 4,8 kilometer. Oke. Ia mengayuh sepeda dengan kecepatan rata-rata 160 meter per menit. Oke, kecepatan si Andra naik sepeda itu 160 meter per menit. Oke. Nah, hati-hati ya. Ini satuan kecepatannya itu dalam meter, tapi di sini jaraknya dalam kilometer. Jadi PR kita merubah salah satunya ya, karena harus sama satuan itu. Kemudian dalam perjalanan ia berhenti selama 5 menit. Oke, di sini tuh umpamanya di sini ya, dia berhenti selama 5 menit. Oke. Jika Andra berangkat dari rumah pukul 16:10, nah si Andra berangkatnya pukul 16:10. Pukul berapakah ia akan sampai di taman? Berarti di sini ya, pukul berapa nih si Andra sampai di taman? Nah, teman-teman pada tahu ya, rumus dari jarak kecepatan waktu langsung aja ingat segitiga JKW. Nah, segitiga JKW. Mantan Bapak Presiden kita izin, Bapak Jokowi, ya cara ingat mudahnya gitu ya, JKW. JKW, jarak kecepatan waktu. Nah, karena di sini ditanya pukul, berarti kan yang ditanya waktunya ya, waktunya. Kalau ditanya waktu, berarti rumusnya jarak dibagi dengan kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. Tinggal kita pindahkan aja ke sini. JKW, berarti kalau ditanya W sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, di sini jaraknya ada, kecepatannya juga ada. Berarti ya mudah ya, jaraknya ada, kecepatannya ada. PR kita ya, kita harus samakan satuannya dulu. Nah, di sini satuannya meter, sedangkan di sini kilometer. Nah, kita rubah aja si kilometer menjadi meter ya, supaya tidak ada yang koma-koma di soal kita. Nah, gimana cara merubah kilometer ke meter? Tinggal kita kali dengan 1000 untuk merubah ke meter. 4,8 dikali dengan 1000 itu 4.800 meter. Oke. Masukin ke jaraknya ya, ke jaraknya di sini berarti. Jaraknya ini 4.800 meter. Nah, udah sama satuannya dengan kecepatan. Kecepatannya 160 meter per menit. Oke, tinggal dihitung aja. Coret dulu nolnya supaya memudahkan kita menghitung. Nah, nolnya habis 1, tinggal 480 dibagi 16. 480 dibagi 16 itu hasilnya 30. Meter sama meter habis, satuannya menit. Nah, apakah ini jawabannya? Tunggu dulu ya, karena si Andra ini ada istirahat 5 menit untuk membeli minum. Berarti 30 menit ini tinggal kita tambahkan dengan dia waktu beristirahat. 5 menit. Oke, jangan lupa ditambahkan ya. 30 ditambah 5 itu 35 menit. Artinya, waktu yang dibutuhkan Andra dari rumah ke taman itu 35 menit.
Nah, di sini kan dalam bentuk jam gitu ya. Caranya gimana? Jam yang pertama kali dia berangkat di jam 16:10. 16:10 ya, tinggal kita tambahkan aja dengan 35 menit. Ditambah dengan 35. 5, 4, 16. Berarti sampainya di jam 16:45 menit. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut. Soal nomor 2. Rina berangkat dari kota X pukul 8.30 dan tiba di kota Y pukul 12. Jika ia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam dan berhenti istirahat. Nah, banyak banget yang minta request soal kalau ada waktu istirahat. Nah, ini istirahatnya berapa? 45 menit. Berapa jarak antara kota X dan kota Y? Nah, ini sering nih keluar di ujian dan banyak yang bingung karena ada waktu istirahatnya. Oke, ini kita analogikan ya dari kota X ke kota Y. Nah, di sini dia berangkat jam 8.30. Jam 8.30. Sampainya di kota Y di jam 12 pas ya. Jika ia mengendarai, nah ini kecepatan 50 km per jam. Dan berhenti istirahat. Nah, ada istirahat. Istirahatnya berapa menit? 45 menit. Nah, kira-kira seperti apa cara mengerjakannya kalau ditanya itu jarak? Oke, langsung ingat ya untuk segitiga jarak kecepatan waktu. Jarak kecepatan waktu, kalau ditanya jarak, ya berarti rumusnya kecepatan dikali dengan waktu. Ya, seperti ini tadi segitiga kita. Kalau ditanya jarak, berarti kecepatan dikali dengan waktu. Oke, kecepatannya ada. Ya, kecepatannya ada di sini 50. Tapi waktunya nih, pakai waktu yang 8.30 atau yang 12? Nah, pakai angka durasi dari X ke Y. Nah, itu dia ya. Itu dia caranya. Nah, coba kita cek. Dari jam 8.30 ke jam 12, itu berapa jam? Dari jam 8.30 ke jam 12 itu adalah 3,5 jam ya. 3,5 jam. Ya kan? 3 jam 30 menit. 3,5 jam. Sama aja. Oke, apakah kita masukkan di waktu ini 3,5 jam? Bukan. Kenapa? Karena dia ada istirahatnya. Nah, harus diapakan? Ditambahkan dengan jam istirahatnya atau dikurangkan dengan jam istirahatnya. Nah, kita kurang ya, hati-hati, kita kurang. Jadi jaraknya jam 8 sampai jam 12 ini dapat nih durasinya kita kurangkan dengan jam istirahat. Istirahatnya berapa lama? 45 menit. Nah, 45 menit. 45 menit itu sama juga dengan berapa jam? Nah, ini ya, catat ya. Ini penting nih dan sering keluar nih. Banyak yang sebenarnya tahu tapi panik jadinya bingung gitu ya. Nah, kalau 15 menit itu 1/4 jam. Ya, ini catat. Kalau 30 menit itu 1/2 jam. Ya kan? Kalau 45 menit itu 3/4 jam. Nah, ini hafal. Ini penting untuk jarak kecepatan waktu. Oke, hafal ya. Wajib hafal. Oke, kita tahu nih 45 menit adalah 3/4 jam. 3/4 jam. 3/4 itu adalah pecahan istimewa. Ini juga wajib hafal, pecahan istimewa. 3/4 itu sama juga dengan 0,
2,75. Nah, jangan bingung, Kak, dari mana tuh? Dari mana? Dari mana? Ini adalah pecahan istimewa yang wajib dihafal. Karena dengan menghafal pecahan istimewa, teman-teman bisa selangkah lebih maju dari teman-teman yang nggak bisa, ya. Jadi ya perhitungannya akan lebih cepat, gitu. Nah, masukin aja nih. Ini 0,75 jam. Nah, tadi kita kurangkan dengan jam istirahat. Kurang yang ini ya, 0,75 jam. Kenapa dikurang? Karena ini istirahat. Istirahat. Oke. 3,5 dikurang 0,75 itu 2,75 jam. Nah, angka inilah yang kita masukkan ke dalam rumus ya. Kecepatannya berapa? Ini tadi kecepatannya, masukin ke sini 50 kilometer per jam. Ini sama-sama satuannya udah jam dan jam ya. Jadi nggak ada yang perlu dirubah. Kemudian waktunya yang ini yang sudah kita kurangkan dengan waktu istirahat 2,75 jam. Oke, tinggal dikurang aja dikali aja 50 dikali 2,75. Nah, ini kan terlihat sedikit sulit ya, tapi ada trik cepatnya. Kita langsung aja abaikan dulu 0 sama komanya. Kita langsung kali angka-angkanya. Coba kita langsung kali. 275 ya. Abaikan dulu ya 0 sama koma. Kita mau fokus angka-angkanya aja. Nah, dikali dengan 5 di sini ya. Oke, dikali. 5 dikali 5, 25. Ya, 5 naik 2. 5 dikali 7, 35. 35 tambah 2, 37. 7 naik 3. Nah, kita lihat ada nggak yang angkanya di option ada 7575-nya? Ada. Ini ya, ada 7575-nya dan yang lain nggak ada. Nah, kita langsung bisa milih. Jawaban yang paling tepat adalah yang D gitu. Nah, ini kalau kita kalikan sampai selesai, ya, selesai itu buang-buang waktu. Ya, ini hasilnya itu 137,5 kilometer. Oke, nggak perlu sampai habis kalinya. Langsung cek aja di optionnya. Gitu. Belajar CPNS tapi masih berantakan jadwalnya? Cobain deh fitur planner di Ayo CPNS. Fitur ini gratis buat semua pengguna Ayo CPNS. Kamu bisa bikin workspace sendiri dan atur belajar kamu biar lebih terstruktur. Kamu tinggal buat tugas, tulis judul tugas kamu, pilih kategori yang kamu inginkan, dan tambahin deadline sesuai waktumu. Nanti tugasnya langsung diarahkan ke halaman yang sesuai. Jadi tinggal klik dan langsung deh kerjain. Masih bingung mulainya dari mana? Tenang, di menu Explore udah ada template dari Ayo CPNS yang bisa langsung kamu pakai. Yuk, mulai atur jadwal belajarmu sekarang. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Seorang pedagang membeli 360 liter minyak dengan harga 10.000 per liter. Namun, karena tumpah saat pengangkutan, dia hanya bisa menjual 300 liter dengan harga 8.000 per liternya. Berapa persentase kerugian yang dialami pedagang tersebut? Nah, ini kita menghitung persen kerugian ya. Kita catat dulu di sini. Dikatakan harga belinya, HB itu harga beli, 360 liter, itu 10.000 harganya. Oke, harganya 10.000 rupiah. 10.000 rupiah per liter. Oke, namun karena tumpah tadi, hanya sisa 300 liter saja. Dan harga jualnya menjadi 8.000. Nah, harga jualnya menjadi 8.000 per liter. Berapa persen kerugian? Nah, kalau mau cari persen kerugian, kita cari dulu ruginya berapa. Baru kita bisa cari persennya. Oke, cara mencari rugi bagaimana? Oke, kita coba hitung ya. Kita cari dulu harga belinya ya, dan baru kita cari harga jualnya. Kita cek berapa ruginya. Tinggal kita kalikan aja liter dikali dengan harga. Oke. 360 liter dikali dengan 10.000
Nah, ini gampang ya. 36 dikali 1, 36. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti harga belinya 3.600.000. Harga jualnya berapa? 300 dikali 8.000. 3 dikali 8, 3 dikali 8 itu 24. Kita cek nolnya. 1, 2, 3, 4, 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia. Harga belinya 3.600.000, harga jualnya 2.400.000. Kita bisa mencoret nolnya supaya mempermudahkan kita menghitung. Yang penting adil. Kalau atas kita coret nolnya sebanyak 5, yang bawah juga kita coret nolnya sebanyak 5. Berarti sisa 36 dan 24 aja. Nah, itu akan lebih mudah kita hitung. Itu trik cepatnya ya. Kalau kita mau cari rugi, ya tinggal kita kurangkan aja. Si harga beli dikurang harga jual, itu adalah rugi. Ya, rugi. 36 dikurang 24 itu 12. Nah, kita tinggal cari aja persen ruginya. Cara cari persen rugi gimana? Udah pasti di atasnya itu rugi, ya. Ruginya itu 12. Dibagi dengan harga beli. Ya, hati-hati, harga beli. Bukan dibagi dengan harga jual. Harga belinya 36. Oke, 12 dibagi 36 dikali dengan 100%. 12 dan 36 sama-sama bisa kita sederhanakan, kita bagi dengan 12 ya. Kita bagi dengan 12. 12 dibagi 12 habis. 36 dibagi 12 itu 3. Berarti sisanya 1/3 dikali dengan 100%. Nah, ini masuk ke sepertiga itu pecahan istimewa ya. Nah, dikali dengan 100% hasilnya 33, sekian sekian sekian, kita bulatkan aja menjadi 33%. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini kita masuk ke materi diskon. Harga tas setelah diberi diskon 20% adalah 96.000. Berapakah harga tas sekolah tersebut sebelum diberi diskon? Nah, berarti di sini kan yang ditanya harga belinya sebelum diskon berapa, ya? Ini keluar di FR SKD CPNS tahun 2024. Oke, berarti kita mau cari harga beli, ya, harga beli sebelum diskon. Sebelum diskon. Oke, diskonnya berapa? 20%. Artinya kalau diskon 20%, si anak ini membeli harga tasnya, kita anggap 100% itu harga normalnya. Karena ada diskon, itu kita kurang. Ingat, prinsip diskon itu kurang, ya. Dikurang 20%. Nah, 100 dikurang 20 itu 80%. Artinya 96.000 ini harga 80%-nya, gitu ya. Harga beli sebelum diskonnya berapa? Oke, cara cepat, ini cara tercepatnya ya. 100, nah ini udah ketetapan. Kalau kita mau cari harga beli, 100 ini udah ketetapan. Jadi jangan bingung tanya, dari mana Kak 100-nya? Itu udah cara cepat ngitungnya ya. 100 dibagi dengan 80 ya. Dibagi dengan 80, kemudian dikali dengan harganya ini, Rp96.000. Nah, gitu aja caranya. Ini bisa kita sederhanakan ya. Kita coret aja dulu nolnya supaya nggak terlalu besar. Coret 01, coret 01. 96 ini bisa kita bagi dengan 8. Oke, 8 bagi 8 habis. 96 dibagi dengan 8 itu 12. Oke, tinggal dikali aja. 10 dikali 12. 120. Jawaban yang paling tepat adalah yang
yang D gitu ya. Oke, di soal nomor 5 kita masuk ke harga jual. Nah, gimana nih kalau ditanya harga jual? Tadi di soal sebelumnya kita sudah belajar tentang menghitung harga beli, sekarang harga jual. Jika sebuah laptop dijual dengan harga 3.600.000, maka penjual mendapat untung 25%. Berapa harga jual laptop tersebut jika penjual ingin mendapatkan untung 40%? Oke, berarti kita catat dulu di sini harga laptopnya harganya 3.600.000 rupiah ya. Nah, di 3.600.000 ini ada untungnya. Ada untung 25%. Nah, gimana kalau pas si siapa sih namanya? Nggak disebut ya. Kalau si bestie kita ini mau untungnya 40%. Nah, kalau mau untung 40%, kita jualnya di harga berapa? Gitu ya. Nah, jadi untuk mencari untung 40%, kita harus cari tahu dulu harga si laptopnya tanpa untung, ya, harga normalnya. Baru bisa kita cari dengan untung 40%. Caranya gimana? Kita cari dulu harga belinya, ya. Harga beli yang tanpa untung, ya. Harga beli tanpa untung. Harga beli yang tanpa untung selalu kalau ditanya harga beli itu di atasnya sudah pasti 100 per berapa? Di sini untung 25%. Kalau untung itu kita tambah ya. Berarti 100 harga normalnya kita tambah untungnya 25 berarti 125%. Nah, ingat kalau diskon dikurang, kalau untung ditambah ya. Siapa? 100. 100 itu angka bantu kita. Angka harga apa nih? Laptop tanpa untung dan tanpa ruginya. Oke. Kita masukin ke sini 100 dibagi dengan 125 dikali harga laptopnya 3.600.000 rupiah. Oke. Apakah di sini ada yang bisa kita sederhanakan? Ada ya, 100 sama 125 ini kan terlalu besar angkanya. Kita bagi aja dia sama 25 ya. Karena angkanya sama-sama bisa dibagi 25. 125 dibagi dengan 25 itu 5. 100 dibagi 25 itu 4. Nah, ada lagi yang bisa disederhanakan? Ada, ini ya, si 360 ini bisa dibagi dengan 5. 5 bagi 5 habis, kemudian 360 dibagi 5 itu 72. Nah, tinggal 4 dikali 72 aja. 4 dikali 72 itu 288. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti harga laptopnya itu tanpa untung ya, itu 2.880.000. Nah, baru bisa kita hitung kalau mau untung 40%. Caranya gimana? Kalau kita mau untung berarti langsung aja kita kalikan untungnya 40%, berarti gini ya, 100. Nah, kalau untung itu kan ditambah, ini cara cepatnya. 100 ditambah 40. 100 ditambah 40 itu 140%. Oke, tinggal kita cari aja karena ditanya di sini berapa harga jualnya ya. Berarti harga jual sama dengan 140% kita kalikan dengan si harga belinya 2.880.000 rupiah. Oke, ada yang bisa dicoret, kita coret aja nolnya ya. Nih, persen itu artinya per 100. Nah, kita coret nolnya di sini 2. Nah, cara cepatnya lagi, nggak perlu dikali semuanya. Itu hanya membuang-buang waktu aja.
Kita hitung aja 288 dari sini dikali dengan 14. Nah, kita carinya gini aja cara cepatnya ya. 288 dikali 14. 4 dikali 8 itu 32 ya. 32 berarti 2 naik 3. Nah, lihat aja di option siapa yang ada dua-duanya, yang ada angka 2-nya. Yang ada angka 2-nya di sini sendirian. Nah, jawaban yang tepat dan tips cepatnya ya langsung aja jawabannya itu udah pasti B. Ya, karena ada 2-nya. Nggak perlu dicari sampai habis ya. Cek aja per optionnya. Kita bisa eliminasi option yang udah pasti salah. Oke, ini kalau kita kalikan dapatnya benar 4.032.000 rupiah. Jawabannya itu yang B. Nah, soal terakhir, persentase keuntungan. Tadi kita udah bahas persen kerugian, harga beli, harga jual, sekarang persen untung. Gimana caranya? Masih sama dengan yang rugi tadi. Kalau yang persen rugi, cari rugi dulu. Kalau persen untung, cari untung dulu. Nah, seorang pedagang membeli 80 liter minyak goreng dengan harga 15.000 per liter. Oke, harga belinya itu 15.000. Langsung aja kayak gini, nggak usah repot-repot ya. Harga belinya 15.000. Kemudian ia jualnya 18.000 per liter. Harga jual 18.000 ya, 18.000 per liter. Nah, kalau kita cari untungnya gimana? Tinggal kita kurangkan aja kan, besar dikurang kecil. 18.000 dikurang 15.000 itu 3.000 rupiah. Nah, inilah untungnya. Untung, logika aja. Beli 15.000, jual 18.000, berarti ya untungnya 3.000. Ya, ini kan sangat sederhana gitu ya. Kalau mau cari persen untung, ya berarti untungnya di atas 3.000 selalu dibagi dengan harga beli. Hati-hati, jangan dibagi harga jual ya. Dibagi dengan 15.000. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa dikali dengan 100%. Adakah di sini yang bisa dieliminasi atau disederhanakan? Ya, ada ya. Si 3 sama 15 ini sama-sama bisa dibagi berapa? Oh, kita ambil aja 15 sama 30 ya. 15 sama 30. Sama-sama bisa dibagi 15. 15 dibagi 15 habis. Ya, berarti tinggal 1. 30 dibagi 15 itu 2. Nah, berarti 200, nolnya masih 2 ya, dibagi dengan 1000, dikali dengan 100. 100%. Nah, ini 2 dikali 1 dibagi 1, udah pasti 2. Jadi nggak usah bingung-bingung mikirin angka 0 yang banyak. Ya, udah pasti di sini 2. 2 kali 1, 2. 2 bagi 1, 2. Nah, udah pasti 2. Yang mana yang ada 2-nya? 20. Nah, ini kalau kita cari sampai selesai, hasilnya memang 20%. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, itu dia tadi soal yang kita bahas pada video kali ini. Jangan lewatkan video-video berikutnya dan boleh request mau dibahas materi apa aja. See you, bye-bye.